Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Teh. Baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Hasanah. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya sebagai mahasiswa praktek penyuluhan KB yang saya akan sampaikan mengenai bidang PIK remaja. Nah, kita sebelum masuk ke materi inti, saya bahas dulu ya PIK remaja itu apa. PIK remaja merupakan wadah binaan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dimana bertujuan untuk memberikan tempat kepada para remaja untuk berkonsultasi. Nah, salah satu materi yang akan saya sampaikan mengenai materi PIK remaja kali ini adalah pergaulan remaja yang sehat. Nah, sebelum masuk ke intinya, kita bahas dulu ya remajanya. Remaja, menurut WHO, merupakan penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 25, tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, rentang usia remaja adalah remaja 10-24 tahun dan belum nikah. Nah, remaja sendiri merupakan masa peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa, di mana masa ini merupakan masa yang ditandai dengan perubahan fisik dan juga psikologis. Kalian pasti juga merasakan ya, perubahan fisik kalian dan perubahan psikologis kalian, di mana perubahan fisik akan terlihat, sedangkan perubahan psikologis akan terasa. Nah, salah satu perubahan psikologis yang sering terjadi adalah ego, dan juga egoisme yang sangat tinggi, kelabilan yang sering terjadi, dan juga beberapa yang eksistensi atau sifat-sifat yang mungkin tidak baik dari remaja. Maka dari itu, remaja perlu penyuluhan atau pembinaan mengenai sifat atau pergaulan kepribadian agar tidak terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat atau kenakalan remaja. Kita bahas materi inti mengenai pergaulan sehat. Nah, pengertian pergaulan sehat di sini, pergaulan sehat merupakan proses interaksi antara individu dan individu lain maupun kelompok yang berlangsung secara normal dan positif, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Nah, normal di sini maksudnya, jadi individu sadar bahwa pergaulan itu berguna untuk meningkatkan kepribadian seseorang dalam hal positif, bukan hal negatif. Kenapa seperti itu? Karena pergaulan sehat yang terjalin antara seseorang itu sangat lama ya, dan pergaulan yang sehat bisa diartikan sebagai pergaulan yang tidak terlalu condong ke dua kutub, yakni kutub yang dimana menutup diri atau kutub yang terlalu bebas. Karena ketika pergaulan itu terlalu tertutup dan atau terlalu bebas, maka pergaulan itu bukan pergaulan yang sehat. Jadi kita lihat dulu ya ciri-ciri pergaulan yang sehat. Yang pertama itu berprasangka baik. Berprasangka baik merupakan sifat di mana seseorang memandang sesuatu dalam hal yang positif, tidak ada pemikiran buruk tentang hal itu. Contohnya ketika kita berteman, bergaul, kalian pasti kan ada kadang kok dia kayak gini, kayaknya dia kayak gini deh, kayaknya kayak gitu deh. Nah, itu termasuk pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua adalah sopan dalam bertutur kata. Nah, ketika kalian bergaul dengan teman kalian, di mana teman-teman kalian berkata yang kasar, berkata yang tidak baik, berkata yang sangat tidak mencerminkan hal-hal yang bersih atau hal-hal yang baik, maka pergaulan kalian belum termasuk pergaulan yang sehat. Karena pergaulan yang sehat selalu sopan dalam bertutur kata. Kenapa harus sopan dalam bertutur kata dalam pergaulan yang sehat? Karena ketika pergaulan kita tidak sehat, kita akan terbawa ke dalam hal yang tidak sehat itu. Yang ketiga adalah tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Nah, kalian pasti sering banget nih, kalau misalkan kumpul-kumpul sama teman-temannya, terus ada temennya yang nggak ikut kumpul, pasti ada aja yang kalian
omongin. Salah satunya aib teman atau saudaranya. Nah, itu termasuk pergaulan yang tidak sehat sebenarnya. Karena pergaulan yang sehat itu tidak membicarakan aib teman. Mungkin itu manusiawi ya, tapi sebaiknya kita perlahan-lahan untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena itu akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik yang nantinya akan membawa masalah yang baru. Nah, yang keempat itu membantu teman yang kesusahan. Kita harus bisa ada sifat empati, simpati kepada teman yang sedang menjalani hal kehidupan dalam hal kesusahan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita membantu teman yang kesusahan, kita akan mendapatkan hal-hal kebaikan dari kebaikan yang kita berikan kepada teman kita. Salah satunya ketika kita kesusahan, teman kita juga mungkin akan membantu kita dalam hal kesusahan. Yang kelima, jauh dari rasa iri dengki. Nah, ini nih, dalam pergaulan terkadang misalkan kita ada titik standar dalam diri seseorang yang dimana standar itu beda-beda ya, relatif terhadap orang-orangnya. Terkadang kita suka memandang orang lebih dari kita, atau memandang diri kita lebih rendah di mata orang lain. Maka dari itu, terkadang ada rasa iri dengki terhadap teman. Kenapa sih dia hidupnya enak, banyak uang, bisa beli ini, beli itu. Kenapa sih dia hidupnya enak, fisiknya ideal, kayak gitu. Nah, itu termasuk pergaulan yang tidak sehat. Karena jika pergaulan ini sehat, kita akan merasa diri kita nyaman, kita akan merasa diri kita secure dengan teman kita, bukannya insecure ya. Maka dari itu, jauhi dari rasa iri dan dengki untuk membuat pergaulan yang sehat. Yang terakhir adalah saling memaafkan. Nah, terkadang dan sering terjadi dalam pergaulan atau pertemanan, ada salah satu orang yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, ketika seseorang atau teman-teman kalian melakukan kesalahan, kita harus ada saling memaafkan. Karena mau bagaimanapun, setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan kita juga pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ketika kita tidak memaafkan orang itu, bisa saja kita juga justru mempunyai kesalahan yang lebih besar daripada orang yang punya masalah dengan kita. Maka dari itu, dalam pergaulan yang sehat, kita harus saling memaafkan. Oke, selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Yang pertama itu faktor fisik atau kondisi fisik. Kenapa kondisi fisik masuk kepada aspek dari faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja? Karena penampilan fisik penting bagi remaja. Terkadang remaja itu punya standar ideal, kayak badan. Badan idealku tuh 40 kg misalkan, sedangkan badan sendiri enggak seperti itu. Atau mungkin idealnya tuh aku pengen rambut kayak gini, kayak gitu. Nah, kondisi fisik ini menjadi aspek terhadap faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja, karena pada dasarnya ketika kita bisa bersyukur kepada keadaan fisik kita, maka kita juga akan nyaman berteman dengan orang lain, tidak berpikiran kepada kelebihan-kelebihan orang lain. Kita akan berfokus pada kelebihan kita sendiri dan tidak menganggap rendah diri kita sendiri. Maka dari itu, kondisi fisik sangat mempengaruhi terhadap pergaulan remaja. Yang kedua adalah kebebasan emosional. Nah, pada umumnya remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Nah, mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja itu kan tadi masa peralihan, masa transisi. Karena dari itu banyak sekali perbedaan pendapat antara teman, orang tua, atau mungkin lingkungan lainnya. Nah, maka dari itu kepada kebebasan emosional bisa membuat atau mempengaruhi terhadap pergaulan remaja. Yang ketiga, interaksi sosial. Nah, kemampuan melakukan interaksi sosial juga mempengaruhi, karena dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja, contohnya interaksi sosial itu ada yang tidak bisa berinteraksi dengan baik, ada yang bisa berinteraksi dengan baik, ada yang keduanya.
atau ada yang ketika dengan teman dia berinteraksi dengan baik, tapi ketika dengan orang baru dia tidak bisa. Karena terkadang seseorang memiliki sifat ekstrovert dan introvert di waktu yang berbeda seperti itu. Nah, maka dari itu sebagai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sangat mempengaruhi. Yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kenapa pengetahuan terhadap kemampuan diri menjadi aspek? Karena kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang itu pada dasarnya bersifat laten. Jadi harus terus digali, harus terus diasah, harus terus dicari. Kita terkadang, apa sih kelebihan kita? Apa sih kemampuan kita? Kadang bingung ya, apa kemampuannya? Maka dari itu, kemampuan itu harus dicari, harus digali. Kita harus tahu apa sih kesukaan kita. Berawal dari kesukaan, maka kita akan tahu kemampuan kita di mana. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi pergaulan. Yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama. Nah, menurut psikolog yang mendalami psikologi agama atau William James, dia mengatakan orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama, jiwanya justru cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sifat positif, sifat yang spiritual, sifat yang optimis, spontan, dan lain hal sebagainya. Maka penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama dapat mempengaruhi faktor yang dalam pergaulan remaja. Selanjutnya, cara agar berada di pergaulan yang sehat. Bagaimana sih caranya agar kita tetap berada di pergaulan yang sehat? Ada beberapa cara. Yang pertama, adanya kesadaran dalam hal agama. Kenapa adanya kesadaran dalam beragama bisa membentengi kita untuk tidak terbawa terhadap pergaulan yang tidak sehat? Karena dalam agama ada aturan-aturan yang biasanya membuat kita untuk sebaiknya kita tidak melakukan ini karena dosa. Kita tidak melakukan ini karena ini tidak baik. Jadi kesadaran terhadap beragama sangat berpengaruh karena agama itu memberikan batasan-batasan, memberikan aturan-aturan yang dapat membuat kita kehidupannya lebih sehat, lebih baik, lebih teratur, dan lain hal sebagainya. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Nah, untuk kalian yang sedang berada dalam masa remaja harus ada rasa setia kawan. Kenapa? Kadang kalau misalkan rasa setia kawan tidak ada, sering terjadi perpecahan. Karena apa? Keegoisan tadi dalam hal remaja banyak sekali hal yang labil, egois, yang itu dapat membuat perpecahan dalam hal pergaulan. Contohnya, ketika kita punya teman atau pergaulan yang awalnya baik-baik saja, bisa saja hancur karena teman kita yang tidak peduli kepada kita, karena seseorang misalkan terpengaruhi oleh pacar, terpengaruhi oleh gebetan atau sebagainya. Jadi rasa setia kawan terhadap teman sendiri tuh hilang gitu kadang. Makanya dari itu, meskipun kita mempunyai privasi sendiri, mempunyai keinginan sendiri, tapi kita harus tahu kalau misalkan kita memiliki teman yang dimana teman itu akan kita butuhkan dan kita juga dibutuhkan oleh teman kita. Jadi rasa setia kawan harus kita atur, harus kita jalani dengan sangat baik agar pergaulan sehat tetap terjalani. Nah, yang ketiga, bijak dalam memilih teman. Kenapa bijak dalam memilih teman merupakan cara agar berada di pergaulan yang sehat? Banyak kutipan-kutipan yang sering kita dengar. Contohnya, ketika seseorang bergaul dengan pedagang ikan asin, maka dia akan terbau asin. Jika seseorang dekat dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terbau wangi parfum. Kenapa seperti itu? Bukan berarti kita jangan bergaul dengan pedagang ikan asin ya, tapi maksudnya gini, ketika kita bergaul dengan teman yang baik, teman yang soleh, teman yang selalu berpikir positif, maka kita juga akan terbawa ke dalam kebiasaan seperti itu. Itu juga tidak disadari ya. Kadang kalau misalkan sebaliknya nih, kita bergaul dengan orang yang tidak baik.
ketika kita jalan-jalan dengan teman-teman terus terdengar suara azan, ketika orang itu tidak baik, Allah baru juga adzan, waktu masih lama, kita ngikut aja tuh. Itu tuh terbawa kepada pergaulan yang tidak baik. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memilih teman agar tidak terbawa arus yang tidak baik. Yang keempat, mengisi waktu dalam kegiatan positif. Nah, kenapa mengisi waktu dalam kegiatan positif merupakan cara? Karena ketika kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan teman-teman kita berada dalam sisi negatif, maka akibat-akibat yang kita dapat juga akan negatif. Contohnya, kalau teman kita sering ke klub atau sering makan-makan yang tidak baik, minum-minum arak yang kayak gitu, kita juga akan terbawa seperti tadi. Makanya dampak-dampak yang kita dapat pun akan tidak baik, mulai dari fisik, psikologis. Contohnya dampak yang tidak baik itu bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada orang tua kita. Bisa saja nama baik orang tua sering hancur oleh anaknya, bukan oleh orang tua sendiri. Maka dari itu mengisi waktulah dengan hal yang positif agar kita tetap berada di pergaulan yang sehat. Terus pemahaman batasan kepada lawan jenis. Nah, ini nih yang sekarang ini udah mulai hilang. Kenapa? Karena batasan kepada lawan jenis seringkali dianggap udah punah atau kita kan udah setara, kita kan memang udah setara, tapi bukan berarti batasan-batasan itu dihilangkan. Contohnya, ketika berdekatan dengan seorang laki-laki, ya otomatis kita harus tahu kalau misalkan kita dan dia bukan mahram. Jangan terlalu banyak skinship, interaksi yang terlalu dalam, atau mungkin hal-hal yang tidak baik lainnya, karena itu akan membawa kita kepada hal yang buruk atau syahwat yang tidak baik. Maka dari itu, selain nafsu, ada juga setan. Makanya kita harus tahu batasan kepada lawan jenis agar tidak terbawa nafsu dan juga bisikan setan ya. Jadi kita harus tahu kalau misalkan, jangan-jangan kita, maka dari itu tadi adanya kesadaran dalam hal agama juga berkaitan dengan pemahaman batasan terhadap lawan jenis. Yang terakhir, menstabilkan emosi. Dari tadi poin-poinnya sangat berkaitan ya. Kenapa menstabilkan emosi? Karena itu tadi, masa remaja itu masa labil-labilnya. Kadang seorang remaja itu susah menerima masukan, susah menerima nasihat, merasa bahwa diri itu benar, selalu ingin apa yang kita pandang itu harus benar, dan kita harus tahu, terkadang memaksakan kalau orang lain itu harus memahami diri kita. Padahal sebelum kita ingin dipahami oleh orang, kita harus juga memahami orang. Jangan memaksakan kehendak kepada orang itu, karena pada dasarnya setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Ketika kita memaksakan sudut pandang kita, ya akan terjadi perpecahan dalam pergaulan. Maka dari itu, kita harus bisa menstabilkan emosi kita agar tidak terbawa ke dalam arus yang tidak baik. Selanjutnya, udah habis ternyata. Sekian mungkin ya materi yang dapat saya sampaikan. Saya juga masih awam, tapi sharing itu diperlukan karena saya juga kan sudah mengalami masa remaja, otomatis banyak hal yang saya rasakan, banyak hal yang saya alami yang mungkin bisa jadi motivasi buat kalian di kedepannya. Kenapa sih? Pasti ada pertanyaan, kenapa sih harus masa remaja yang dijadikan sasaran? Karena masa remaja merupakan masa yang sangat penting. Ketika masa remajanya gagal, ketika masa remajanya buruk, maka akan berdampak kepada masa selanjutnya. Karena dampak dari masa remaja itu akan terus ada kepada masa-masa yang selanjutnya, masa dewasanya, masa setelah dewasanya. Itu adalah pengaruh dari masa remajanya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Iya, ingin bertanya. Ya, silakan.
Apakah setiap remaja berpotensi ke dalam pergaulan tidak sehat? Lalu apa ada kaitannya antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Jadi pertanyaannya tadi, apakah setiap remaja berpotensi masuk kepada pergaulan yang tidak sehat? Dan apa pergaulan bebas, kaitan pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Ini ya. Iya, kan setiap remaja berpotensi, sangat berpotensi untuk terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat. Kenapa? Karena seperti itu tadi dikatakan, jika setiap remaja itu, meskipun misalkan ada ya remaja yang sudah dewasa sifatnya, tapi tidak menutup kemungkinan sifat yang memang umumnya ada pada remaja juga ada pada diri dia. Contohnya labil, terus egois, terus masa remaja kan masa di mana pencarian jati diri nih. Kalau misalkan seseorang tidak dibarengi dengan kekuatan keimanannya, kekuatan kepribadiannya, akhlaknya yang kayak gitunya, ya pasti setiap remaja ada potensi terbawa kepada pergaulan yang tidak sehat. Terus tadi, apakah ada hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Ya tentu ada. Pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak dibatasi. Contohnya gini nih, orang tua kamu misalkan membebaskan kamu bergaul dengan siapa aja, pulang kapan aja, pergi kemana aja. Nah itu tuh akan membuat seseorang pulangnya malam, gaul dengan siapa aja, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu termasuk kenakalan remaja. Misalnya kamu bergaul dengan teman yang suka main ke tempat yang tidak baik, lalu kamu ikut, kamu akan terbawa dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu termasuk kepada kenakalan remaja. Jadi, ya benar, setiap remaja berpotensi masuk kepada pergaulan yang tidak sehat ketika tidak dibarengi dengan kekuatan dalam dirinya. Terus, tentunya ada hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja, karena pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak dibatasi dengan hal-hal yang akan membuat kita tahu batasan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu mungkinnya. Apa ada bagaimana? Apa mengerti jawaban yang saya berikan? Siap mengerti, Teh. Baik, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Saya Teh mau nanya ya. Boleh. Tadi materi tentang remaja ini ya, pergaulan remaja yang sehat itu emang sangat penting ya untuk zaman sekarang, karena emang banyak yang sudah melampaui batas dari pergaulan. Yang ingin saya tanyakan tadi menyinggung tentang emosi, kemudian ego dari remaja. Nah, bagaimana cara kita untuk menahan diri, menahan emosi, untuk tidak meledak-ledak selagi masa remaja? Apakah hal tersebut harus ditahan ataukah harus dikeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita selagi masih remaja gitu? Apakah harus ditahan atau harus dikeluarkan? Kemudian ada orang yang introvert dan juga extrovert tadi dibahas sama Teteh. Nah, gimana cara mengatasi kalau kita punya temen tuh terlalu pendiam? Gimana cara kita untuk jangan diam lah, jangan terlalu introvert, karena kan terlalu diam juga, terlalu tertutup juga itu tidak baik untuk dia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang terlalu bebas, orang yang terlalu bebas, seseorang yang terlalu bebas. Nah, bagaimana cara kita ngasih taunya gitu loh, supaya jangan terlalu bebas lah, karena pergaulan yang sekarang ini sudah termasuk pergaulan yang bahaya ya kalau terlalu bebas. Begitu mungkin. Terima kasih.
Jadi tadi pertanyaannya yang pertama, apakah kita perlu mengeluarkan emosi? Bagaimana cara mengatur emosi? Lalu bagaimana kita mengatasi teman yang introvert? Yang terakhir apa tadi? Yang terlalu bebas juga mengatasi, memberitahu lah, mengajak teman yang terlalu bebas untuk jangan terlalu bebas lah. Karena kan bahaya kalau di pergaulan sekarang terlalu bebas itu. Baik, izin menjawab ya. Tadi yang pertama, apakah emosi perlu dikeluarkan? Nah, ini kita sebagai seorang remaja harus sadar emosi kita. Yang pertama kita harus tahu emosi ini emosi baik atau emosi yang kurang baik nih. Ketika emosi ini terhadap emosi-emosi yang akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik tidak dikeluarkan kepada orang yang menjadi sasaran. Contohnya, misalkan kita punya emosi terhadap emosi marah terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jangan mengeluarkan emosi tidak baik kepada teman kita dengan cara berkata yang tidak baik, berkata yang kasar, berkata memaki. Coba kita keluarkan dengan hal-hal yang misalkan, maaf nih ya, kamu sebaiknya gini. Jadi kita harus tahu cara penyampaiannya. Terus emosi itu kan banyak, emosi dalam hal karena sedih, emosi karena bahagia. Ya tentu saja kalau misalkan emosinya positif-positif aja, keluarkan aja. Contohnya kesedihan, keluarin aja daripada kita memendam kesedihan ya dan malah berpikir yang nantinya bakal ada pemikiran-pemikiran, aduh aku nyesel, aduh kayaknya aku kayak gini deh, aduh kayak gitu. Nanti bakalan menimbulkan masalah-masalah baru seperti depresi, stres, terus dan masalah-masalah psikologis lainnya. Maka dari itu kalau misalkan punya kesedihan, ya kita bisa keluarkan dengan emosi sedih itu sendiri, tapi jangan berlebihan. Kita harus tahu batasan. Misalkan sedihnya jangan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ya itu ya nggak baik juga. Apa yang berlebihan ya nggak akan baik. Terus tadi bagaimana cara kita mengatur emosi kan ya? Gini ya, kalau misalkan kita punya kebiasaan yang sehat, contohnya berolahraga, makan makanan yang sehat, selalu bergaul dengan teman yang baik, terus mencoba berpikir positif, maka kita juga akan bisa mengatur emosi kita dengan baik. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan emosi terkadang tidak bisa ditahan ya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita coba untuk menahan emosi itu dengan cara, kalau dalam hal psikologis bisa dengan cara menghitung. Contohnya nih, kita sedang marah. Coba hitung deh, 1 misalkan sampai 10 atau sampai 20, insya Allah emosi kita akan perlahan menurun. Kalau dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk beristighfar. Nah, ketika kita marah, langsung mengeluarkan kalimat-kalimat zikir, istighfar, dan lain hal sebagainya, insya Allah emosi kita akan turun. Dalam hal lainnya, di dalam Islam itu, ketika kita marah atau menghadapi orang yang sedang marah, coba suruh orang tersebut duduk. Atau kita duduk juga, kalau misalkan kita yang merasakan. Kalau masih tidak bisa, coba tahan nafas, hitung, beristighfar, dan yang terakhir coba suruh orang tersebut berwudu dan lain hal sebagainya, atau enggak sholat. Insya Allah emosi itu akan turun. Terus apa sih yang bisa hal-hal yang bisa membuat kita bisa mengatur emosi? Salah satunya adalah melakukan refreshing ketika kita menghadapi keruwetan dalam hidup ya. Refreshingnya itu banyak. Salah satunya berolahraga, melakukan hobi, dan lain hal sebagainya. Terus kalau misalkan terkadang kita tuh lupa untuk memberikan penghargaan atau reward kepada diri sendiri. Kita harus tahu kalau misalkan diri kita ini udah hebat, bisa menjalani kehidupan yang banyak sekali masalahnya. Maka dari itu, kadang kita harus kasih reward nih ke diri sendiri. Bukan dengan hal materi aja nih kasih reward, bisa dengan penghargaan, dengan kata-kata, ih
ternyata kamu makasih ya tubuh, makasih ya diri, kamu udah bisa bertahan di kehidupan yang sangat banyak masalah ini, makasih udah bertahan, makasih udah selalu mencoba untuk menjadi hal yang terbaik. Bukan berarti reward ini harus dilakukan setiap hari ya, tapi kita ketika kita ingat dengan apa yang telah kita lakukan, kita bisa ngasih lebih ke diri sendiri. Nah, reward itu juga bukan cuma hanya dengan kata-kata ya, bisa dengan memanjakan diri sendiri dengan hobi. Kadang kita perlu me time nih buat tahu akan diri sendiri. Karena kadang kita belum mengenal diri sendiri. Kita nggak tahu nih diri kita gimana. Nah, maka dari itu me time juga termasuk untuk mengontrol diri sendiri agar kita tahu nih diri kita sendiri itu bagaimana. Terus tadi pertanyaan mengenai interaksi dengan orang yang introvert. Gini ya, setiap orang kan punya titik introvert dan introvertnya masing-masing ya. Kadang orang yang ekstrovert, terkadang orang yang ekstrovert dengan temannya belum tentu ekstrovert dengan lingkungan yang lain. Ketika kita ingin membawa orang tersebut untuk berinteraksi, coba dekati, tapi dekatnya jangan kayak ngeliatin dari jauh. Itu tuh kayak bikin risih, langsung datengin, halo gitu. Tapi interaksi itu harus secara perlahan ya, jangan memaksakan. Karena akan, apaan sih gitu. Nanti responnya akan kayak gitu, kayak apaan sih, SKSD gitu mungkin ya. Jadi kalau bisa perlahan, halo gitu, namanya siapa, gitu. Terus, oh iya, ngobrol dengan hal-hal yang misalkan kamu saat itu sedang di lingkungan sekolah ya, coba tanya-tanya tentang hal lingkungan sekolah. Terus misalkan ketika dia nggak punya teman, ajak deh kalau jajan misalkan ke kantin yuk gitu, bareng kayak gitu. Atau ada tugas, ada tugas kita ngerjain bareng yuk, kita ke kampus bareng, ke perpustakaan bareng yuk, atau hal lain sebagainya. Tapi interaksi itu harus dilakukan secara perlahan kayak gitu. Nanti bisa ditanya kenapa sih kamu gini di akhir ketika kita sudah kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut sudah merasa nyaman dengan kita. Tadi pertanyaan terakhir apa ya? Oh, Mengatasi seseorang yang terlalu bebas. iya, termasuk itu ya. Untuk mengetahui atau menasihati orang yang terlanjur kepada pergaulan bebas itu nggak bisa secara langsung. Apalagi kalau misalkan orang itu nggak terlalu kenal sama kita, pasti anggapannya hidup gue loh, gitu kayak gitu. Hidup saya, kamu nggak apaan sih, siapa gitu, urus aja hidup sendiri. Emang hidup itu udah baik? Kan pasti terkadang ada pemikiran kayak gitu. Nah, coba kayak gini deh. Dekatin kayak tadi, halo gitu, atau enggak gimana, terus ajak jalan, ajak main bareng, ajak curhat bareng. Nanti kalau misalkan dia udah ngerasa, ternyata kamu baik ya, baru nanti tanyakan kepada dia alasan kamu ngelakuin hal-hal yang gak baik kayak gini apa sih, alasan kamu misalkan suka ngerokok apa sih, alasan kamu suka minum minuman yang keras, kan itu termasuk pergaulan bebas ya. Apaan sih gitu. Soalnya setiap apa yang dilakukan oleh seseorang pasti ada alasannya di balik itu. Jadi kita sebelum menghakimi orang, kita harus tahu alasan di balik perilaku orang itu kayak gimana. Karena mau bagaimanapun juga, kita setiap orang pasti punya sudut pandangnya sendiri. Setiap orang punya garis hidupnya sendiri. Jadi kita nggak tahu, maka dari itu perkenalan, pendekatan, cari tahu alasan, cari tahu penyebabnya. Kalau bisa, kalau kamu bisa membawa dia ke hal yang baik, coba ajak kajian bareng, ajak ngaji bareng, ajak baca Quran. Kalau misalkan emang sulit, kamu bisa bawa dia ke orang yang emang ahlinya, contohnya konselor, psikolog, dan lain hal sebagainya. Kayak gitu mungkin ya. Bagaimana? Iya, Teh, alhamdulillah terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Itu juga saya bukan so tahu ya, tapi mungkin bisa sharing lah ya, karena kita juga pasti pernah lah mengalami atau melihat hal-hal yang tadi ditanyakan. Masih ada yang ingin bertanya?
Baik, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bisa tutup ya. Coba semuanya buka dulu mute-nya. Udah? Ayo semuanya. Teteh Nindi bisa dibuka. Coba kita salam genre ya. Kayak gini. Salam apa tuh? Salam genre namanya. Genre. Kayak gini. Ayo semuanya, Teteh Nindi, Teteh Jara, mukanya mana? Teteh Pipa. Udah? 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Terus berencana itu keren, oke? Oke. Bentar deh. Berencana itu keren, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan ini. Mohon maaf ya, pasti banyak salah dari mulai perkataan, perbuatan, maupun tindakan verbal dan verbal saya. Untuk kalian, semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan dalam aktivitasnya, semoga selalu dilindungi sama Allah. Sukses terus, pokoknya makasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam Oh, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh atas Sampai ilmunya. ketemu di lain waktu.